Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita pada hari ini bisa sekali lagi masuk di dalam pesan singkat pada saat ini. Saudara, kita masih berada dalam minggu pencurahan Roh Kudus. Pada hari ini sudah memasuki hari ke-7 ya, pencurahan Roh Kudus. Nah, pastinya kalau saudara sudah menerima baptisan Roh Kudus, mulai saudara merasakan adanya perubahan-perubahan di dalam diri saudara. Dan perubahan itu pasti menuju kepada hal yang lebih baik. Contohnya perubahan dalam kebiasaan saudara berdoa atau kehidupan doa saudara. Bagi yang hatinya dipenuhkan Roh Kudus, pasti akan semakin giat untuk berdoa. Sebab Roh Kudus itu membantu saudara berdoa. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Selalu ingat saudara, pada waktu kita menerima kepenuhan Roh Kudus, kehidupan kita tidak semata-mata terlepas dari masalah. Masalah bisa saja timbul dalam kehidupan kita, entah mungkin dari lingkungan pekerjaan, lingkungan pergaulan, atau mungkin lingkungan keluarga. Masalah bisa timbul. Dan pada waktu masalah itu timbul, kita seringkali merasa down, kita seringkali merasa sedih, kita seringkali merasa stres, dan kita berada di titik terlemah kita pada saat itu. Dan seberapa banyak dari kita membutuhkan tempat untuk bercerita pada waktu kita memiliki masalah. Semua orang butuh bercerita kepada orang yang dipercaya untuk meringankan beban pikiran ataupun stres karena permasalahan yang dialami. Sebenarnya saat saudara bercerita itu, saudara tidak selalu mencari solusi. Melainkan mencari penguatan dari sesama orang percaya karena kondisi saudara yang sedang lemah di tengah masalah yang terjadi. Sama halnya dengan saudara bercerita kepada teman atau keluarga atau saudara, demikian juga saudara harus menceritakan masalah tersebut kepada Tuhan Yesus melalui doa. Karena kalau kita lihat dari ayat yang Paulus tadi tuliskan bahwa Roh itu membantu kita dalam segala kelemahan kita. Roh membantu kita dalam waktu kita merasa down, kita merasa di titik terendah kita. Kalau kita bercerita kepadanya, kalau kita berdoa kepadanya, maka Roh itu akan membantu kita, menghibur kita, mengingatkan kita kepada firman Tuhan yang akan membawa penguatan buat diri kita. Roh Kudus mengetahui segala hal lebih daripada apa yang kita ketahui. Bahkan lebih daripada orang-orang lain yang mendengarkan permasalahan saudara. Saat saudara menerima hati yang baru, pada waktu saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara menerima hati yang baru yang di dalamnya Roh Kudus tinggal dalam hati saudara. Maka di situ saudara akan menikmati waktu saudara berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena Roh itu yang menguatkan saudara pada waktu saudara berada di titik terlemahnya saudara. Tidak perlu dengan kata-kata yang indah, yang terangkai. Pada waktu saudara berdoa, terkadang kata-kata itu tidak keluar. Karena mungkin saudara bingung bagaimana merangkai kata-katanya, merangkai apa pergumulan saudara. Tapi yang bisa keluar hanyalah air mata, tidak apa-apa saudara. Roh itu jauh lebih mengerti daripada orang lain. Karena Roh itu ada di dalam diri saudara. Roh itu bersatu menghidupkan rohnya saudara yang tadinya mati karena dosa, menjadi hidup untuk Kristus. Menjadi memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Sehingga Roh itu pasti adalah pribadi yang sangat mengerti permasalahan saudara dan saya. Tetapi satu hal yang ia mau, kita datang kepada dia. Kita berdoa kepada dia. Kita bercerita kepada dia. Lebih daripada kita bercerita kepada orang lain. Lebih daripada kita bercerita kepada sahabat kita. Dan kepada pasangan hidup kita. Saudara, ini adalah sebuah berkat bagi saudara dan saya yang sudah menerima curahan kuasa Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Saudara tidak harus sendirian lagi menanggung segala beban yang saudara gumulkan. Pergunakanlah waktu yang ada untuk bercerita kepada Tuhan Yesus melalui doa. Kepenuhan Roh Kudus yang saudara terima akan membuat saudara lebih nyaman lagi berinteraksi dengan Tuhan Allah melalui doa. Jangan sia-siakan waktu ini. Tetapi teruslah bergumul dalam doa karena ia mengerti bahasa saudara. Ia mengerti keadaan hati saudara dan akan menghibur dan menguatkan saudara. Hendaklah pesan singkat ini itu menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupakan kehidupan doa saudara. Malahan saudara harus lebih rajin lagi berdoa pada waktu saudara sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasa